Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali pada hari Minggu ini untuk kita kembali beribadah di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik sudah siap? Ambil Alkitabnya, duduk yang manis, kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita akan mengawali dengan memuji nama Tuhan, dengar Dia panggil nama saya. Ya, adik-adik, hari ini adalah hari Minggu yang kudus. Hari ini adalah harinya Tuhan. Untuk itu, mari kita memuji nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan, mari kita menyiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa. Mari kita angkat satu pujian, Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas
Hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik, kita awali ibadah kita hari ini. Kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Di hari Sabat ini, kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing, Bapa. Namun kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Roh Kudus-Mu senantiasa hadir, baik kami kakak-kakak yang ada di tempat ini maupun buat adik-adik yang saat ini harus berada di rumah, Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam pimpinan-Mu saja, Bapa. Biarlah senantiasa karena kasih karunia dan anugerah yang daripada-Mu, kita semua kakak-kakak yang di tempat ini maupun adik-adik yang saat ini berada di rumah, Bapa, untuk bersama-sama beribadah, Bapa, boleh peroleh, Bapa, penyertaan sukacita yang daripada-Mu, Bapa, sehingga ketika hari ini kami boleh beribadah di waktu yang sama walaupun tempat berbeda, semuanya karena penyertaan yang daripada-Mu, Bapa. Kami serahkan, Bapa, ibadah ini sepenuhnya hanya di dalam pimpinan-Mu saja, Bapa, sehingga kami boleh merayakan, boleh menikmati sebuah anugerah dan sukacita yang daripada-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa, di dalam satu nama pengharapan yang indah kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita harus hidup dengan sukacita. Mungkin kadang-kadang kita harus bersedih, kadang-kadang kita kecewa. Mungkin hari ini juga kita sedih karena kita lama tidak berjumpa dengan teman-teman karena kita harus tinggal di rumah saja. Tapi kita harus terus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mari adik-adik, biar kita semangat, kita berdiri, kita akan bernyanyi dengan gerakan, kita memuji Tuhan, kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan, Kau ada di kiri, Kau ada di atas dan di bawah, Kau ada di duka, Kau ada di duka pun, Kau ada karena
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang pada minggu hari ini akan disampaikan oleh Kak Reno Ranuh. Namun, sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Halo adik-adik, apa kabar? Kangen enggak ketemu teman-teman di sekolah minggu? Kali ini Kak Reno membawa seorang teman. Namanya adalah Iwayan Arsa. Namamu siapa? Iwayan Arsa, Kak. Kalau dengan nama Wayan, berarti kamu asli mana? Ambon? Bukan. Terus mana dong? Aku orang Bali. Oh, orang Bali adik-adik. Apa ciri khasnya topi yang dipakai Arsa ini? Namanya ada yang tahu? Kak Reno pakai apa? Ayo. Udeng. Iya, udeng. Itu pada orang Bali memakai udeng. Adik-adik, kita mau belajar firman Tuhan kali ini dari Kitab Perjanjian Lama dari Yehezkiel pasal 36 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Adik-adik, ayo buka Alkitab ya. Buka Alkitab ya, adik-adik di rumah juga buka Alkitab ya. Kalau nanti adik-adik sudah membaca, adik-adik akan belajar bersama dengan Arsa. Oke, siapa takut? Gaya, kamu gaya. Arsa tahu siapa Nabi Yehezkiel itu? Ya, Nabi Yehezkiel itu hidupnya berapa tahun sebelum Tuhan Yesus? 300? Bukan. Hidupnya 600 tahun adik-adik sebelum Tuhan Yesus. Atau kalau zaman sekarang 2600 tahun yang lalu ya. Nah, Nabi Yehezkiel ini sifatnya bagaimana, Arsa? Dia dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Ya, kalau orang yang suka dengar-dengaran dekat dengan Tuhan, dia bisa apa? Dia bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan, betul. Nah, Nabi Yehezkiel itu menubuatkan. Apa itu nubuat, Kak? Nubuat itu seperti meramalkan, ya. Jadi bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi bangsa itu dihukum. Apa hukumannya? Hukumannya adalah bangsa itu dibuang. Dibuang kemana? Asa masih ingat? Ke Babel atau Babilonia. Selama berapa tahun Arsa masih ingat? 70 tahun. Ya, 70 tahun. Bayangkan ada ini 70 tahun ya. Jadi kondisi bangsa itu saat itu begitu mencekam ya. Artinya kita membayangkan kita saat ini sedang berada dalam wabah pandemi corona di seluruh dunia, bahkan Indonesia. Sehingga
pemerintah memutuskan bahwa kita harus apa, Asa? Diam di rumah. Diam di rumah. Karena itulah satu-satunya cara untuk memutuskan rantai penularan. Ya. Asa sudah berapa lama diam di rumah? Sekitar 1 bulan. 1 bulan. Enak enggak rasanya? Nggak enak. Kenapa kok nggak enak? Nggak bisa sekolah. Nggak bisa sekolah. Apalagi? Nggak bisa main. Nggak bisa main. Nggak bisa jalan-jalan. Jalan-jalan. Apalagi jalan-jalan. Yang paling kamu kangeni apa sih? Aku kangen sama teman-teman sekolah minggu, Kak. Sekolah minggu, kamu kangen. Adik-adik Arsa kangen, ya. Tapi kalau Arsa di rumah ada enggak kira-kira berita baiknya? Ada. Apa itu? Aku bisa lebih sering. Lebih sering apa? Ketemu sama Tata, Nana, Papa, Mama, siapa lagi? Osa, Ona, Opa, Oma, terus? Kakak, adik. Kakak, adik, siapa lagi? Ya itulah keluarga dekat kita. Ya, biasanya Papa sibuk, sekarang bisa sama-sama di rumah. Nah, kalau Arsa lagi di rumah, apa yang Arsa lakukan? Aku suka baca Alkitab. Kamu suka baca Alkitab? Wow, luar biasa. Adik-adik juga suka baca Alkitab. Anak yang rajin baca Alkitab, berdoa, ya pasti dikasih oleh Tuhan, ya. Karena Tuhan sayang dengan umat pilihannya. Siapa, Kak? Umat pilihannya adalah siapa? Bangsa Israel. Bangsa Israel 100. Lalu Arsa juga umat pilihan, anak kesayangan Tuhan enggak? Iya dong. Aku kan suka. Jangan deket-deket. Suka baca Alkitab. Bagus. Adik-adik juga ya, sering baca Alkitab, yang rajin, ya. Tidak boleh main game terus loh, ya. Nah, kamu merasakan enggak sih kebaikan Tuhan selama ini? Iya, Kak. Apa coba? Ya. Aku punya orang tua. Punya papa mama maksudnya? Iya. Terus? Aku bisa sekolah. Bisa sekolah. Terus apa lagi? Banyak sekali. Ya, banyak sekali kebaikan Tuhan yang Arsa rasakan, ya. Kamu takut enggak sih dengan wabah Corona ini? Iya, Kak, aku takut. Tapi Tuhan Yesus kan mengajarkan jangan khawatir, ya. Kenapa? Iya, aku mengandalkan Tuhan Yesus. Kira-kira sampai kapan ya, Arsa, ini virusnya ini? Kalau doa, kita harus doa kepada siapa, yuk? Aku berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus itu begitu baik, ya. Iya, Dia sudah mati dan bangkit dari kematian. Dia punya kuasa. Kuasa, ya. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa umat manusia telah bangkit bersama dengan Bapa di surga, dan kuasanya, kasihnya yang begitu besar. Kita mau terus belajar, ya. Bagaimana caranya? Kita berdoa, ya. Berdoa apa? Kapan kalau Arsa doa? Aku doa kalau mau makan. Mau makan. Terus kapan lagi? Saat mau tidur. Mau tidur.
Pagi-pagi doa enggak? Iya. Pagi-pagi aku juga doa. Oke. Kalau gitu, adik-adik sama Arsa kita berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia, Presiden Jokowi, iya Bapak Presiden ya, semua menteri. Kita juga mendoakan para dokter, perawat, sukarelawan, TNI, Polri, iya bapak-bapak, polisi, TNI yang membantu ya, karena sudah banyak korban yang berjatuhan karena virus corona ini. Kita tidak boleh takut, tetapi kita harus terus berlutut memohon doa ya. Nah, caranya bagaimana? Kita harus patuh kepada siapa? Pemerintah. Ya. Firman Tuhan juga katakan kita harus patuh kepada pemerintah. Itu firman Tuhan. Kalau pemerintah bilang harus stay home, tinggal di rumah, bosan enggak? Bosan. Ya, tapi kita harus tetap melakukannya, tetap berdoa. Iya Kak. Nah, sekarang kita pamit sama adik-adik. Adik-adik, teman-teman, Arsa pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi. Ya, Kak Reno dan Arsa pamit. Tuhan memberkati sampai kita ketemu lagi. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah melihat cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Reno Ranu. Menarik bukan? Dengan temannya yang bernama Arsya. Nah, kita akan menyambut firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kalau kita semakin hari, kita semakin mencintai Tuhan Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam sekali aku cinta Yesus, dalam sekali cintaku dalam sekali cintaku dalam sekali. Jero banget aku tresno Yesus, jero banget tresnoku jero banget aku jero banget. Tiba saatnya adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan menyanyi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di
kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena kami masih merasakan akan kasih sayang Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami masih boleh bernafas, menikmati udara segar di pagi hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan kepada kami semua. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah boleh beribadah berkat pelayanan anak. Biarlah Tuhan ibadah kami pada minggu hari ini boleh menghadirkan sukacita di dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan, di dalam kehidupan anak-anak layan kami. Yang pada saat-saat ini Tuhan, kami harus tinggal di rumah, kami harus diam di rumah, belajar di rumah, bahkan juga beribadah di rumah. Karena situasi wabah virus corona yang masih terjadi hingga hari ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa, khususnya bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, baik itu di negara kami yang begitu kami cintai, di negara Indonesia, bahkan di negara-negara yang lain, yang pada saat ini Tuhan, mereka sedang berjuang untuk melawan virus corona ini. Mereka yang harus dirawat di rumah-rumah sakit, mereka harus dirawat karena harus diisolasi Tuhan, guna untuk kesehatan. Kiranya Tuhan boleh ada bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami ini Tuhan, memberikan kekuatan, penghiburan dan sukacita, bahkan memberikan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan bagi para medis, para dokter, perawat, para relawan, dan juga bapak-bapak TNI, Polri, dan juga Tuhan, begitu banyak orang yang begitu peduli untuk ikut serta Tuhan melawan virus corona ini. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan memberikan roh yang penuh dengan semangat dan sukacita untuk kami boleh bersama-sama Tuhan menghadapi situasi ini. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi bersama dengan juga para menteri dan para jajarannya. Kiranya Tuhan memberkati Presiden kami ini, beri akan kesehatan dan juga kebijaksanaan di dalam memimpin dan di dalam memberikan kebijakan-kebijakan atas negeri kami yang kami cintai ini. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan kami pada saat ini mau saling bahu-membahu, tolong-menolong, bergotong royong satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling berbagi, saling memberi semangat, supaya kami bersama-sama Tuhan boleh melewati masa-masa ini dan kami boleh dimenangkan bersama Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak layan kami yang pada saat ini mereka mungkin sudah begitu lama berada di rumah. Mereka tidak bertemu dengan kawan-kawan baik itu di sekolah maupun sekolah minggu atau bahkan teman-teman di sekitar rumah mereka. Berikan kepada anak-anak layan kami ini Tuhan roh yang juga penuh dengan sukacita walaupun mereka di rumah saja. Mereka boleh beraktivitas dengan kreatif bersama dengan keluarga, orang tua mereka. Bapa di dalam surga, terlebih kami berdoa bagi setiap anak-anak layan kami. Beri mereka kesehatan, beri mereka tubuh yang sehat Tuhan di masa-masa ini. Biarlah juga Tuhan mereka boleh melewati dengan sukacita masa-masa ini sampai pada saatnya nanti. Kami berdoa bagi setiap orang tua yang boleh dengan sabar mendampingi setiap anak-anak kekasih. Biarlah Tuhan juga memberikan roh kesabaran, sukacita bagi setiap orang tua yang pada saat ini harus mendampingi anak-anak mereka di rumah, baik itu di dalam belajar dan di dalam berkegiatan setiap hari. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan pada saat ini Tuhan, walaupun kami harus ada di rumah, berkegiatan di rumah, biarlah Tuhan kami tetap bersukacita. Terlebih Tuhan, kami boleh dengan terus semangat menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau menyerahkan juga akan pelayanan perkat PA ini Tuhan, di dalam pelayanannya melalui media online ini, hanya di dalam pimpinan Tuhan. Berkati Tuhan setiap kakak-kakak layan yang boleh dengan sepenuh hati mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Biarlah Tuhan kami juga boleh dengan semangat, dengan tidak jemu-jemu untuk terus melayani anak-anak yang begitu kami kasihi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau menyerahkan akan keberadaan kami dan hidup kami
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita kembali di dalam hidup kita sehari-hari. Tetap tinggal di rumah dengan semangat dan penuh dengan sukacita. Kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu memberikan sinar kepada dunia ini. Karena Yesus menginginkan kita bersinar. Yesus menginginkan daku bersinar. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia. Dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oke adik-adik, ibadah hari ini kita akhiri semuanya tadi baru adik-adik. Tentunya sukacita buat adik-adik yang saat ini harus ada di rumah. Ingat, walaupun tetap ada di rumah, adik-adik punya semangat. Jangan lupa minggu depan tetap ikut ibadah di rumah dengan kakak-kakak layan semuanya. Oke adik-adik, ingat sekarang tetap harus kenakan masker ketika di rumah, rajin cuci tangan, tentunya berdoa. Ikuti apa kata mama papa di rumah, oma opa, om tante kakak, supaya adik-adik semuanya harus setia, harus taat untuk tetap ada di rumah. Jangan lupa Kak Ongki ingatkan lagi, juga kakak-kakak yang lain mau ingatkan, minggu depan jangan lupa. Terus kemudian adik-adik jangan lupa lagi, ketika adik-adik beribadah di rumah, kasih lihat nanti di grup, biar kita tahu, kakak-kakak tahu adik-adik ibadah enggak di rumah. Oke adik-adik, jangan lupa tetap stay at home. Tuhan memberkati kita semuanya, Tuhan memberkati adik-adik di rumah. Terima kasih, dah, sampai jumpa minggu depan.